Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada sahabat-sahabat dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali lebih-lebih dalam bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah menerima amal ibadah kita, mulai dari puasa kita, qiyamul lail kita, dan tadarus Quran kita. Mudah-mudahan menjadi catatan amal yang soleh dan solihah. Salawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena tuntunan beliau dan syafaat beliau lebih-lebih yang kita harapkan untuk memberikan tuntunan kepada kita dalam mengambil pilihan-pilihan hidup yang bisa menyelamatkan kita dan bisa menjadi umat yang terbaik yang dicintai beliau Allah. Sahabat dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kultum yang bisa kita jadikan pelajaran, ada sebuah fragmen kehidupan yang mungkin menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ada sebuah fragmen kehidupan dari kisah petani yang hidup di desa, yang pekerjaannya hari-hari adalah ke sawah dan ke ladang, dan di rumah juga memiliki binatang-binatang ternak yang tentunya sebagaimana lazimnya kehidupan di pedesaan. Pada suatu hari petani ini dipusingkan dengan ulah gerombolan tikus yang senantiasa menghabiskan hasil panennya. Maka ada inisiatif untuk memasang jebakan tikus itu. Dan ketika jebakan tikus dipasang di mana-mana, ditunggu apakah jebakan itu memperoleh hasilnya. Tetapi ketika jebakan itu dipasang, tikus mengetahui bahwa dia dalam bahaya. Karena di lingkungannya banyak hewan-hewan, banyak binatang ternak yang mungkin suatu saat nanti akan terjebak dengan jebakan itu. Maka ketika dia bertemu dengan seekor ayam, dia memberitahukan, "Wahai ayam, ada jebakan yang bisa membahayakan jika engkau terkena jebakan itu. Maka hati-hatilah." Tapi dengan senyum sinis dan mengejek, ayam ini mengatakan kepada tikus, "Wahai tikus, jebakan tikus itu tentu untuk dirimu, tidak akan mungkin untuk aku. Tetapi tidak ada salahnya kamu berhati-hati bila terkena dengan kakimu," gumam si tikus. Karena ayam tidak menanggapi, kemudian tikus beralih kepada kambing yang juga ada di kandang itu. Dan si tikus mengatakan kepada kambing, "Wahai kambing, ada jebakan yang mungkin membahayakan lebih-lebih bagi diriku, tetapi tidak menutup kemungkinan jika kamu lewat, maka akan terkena kepada dirimu atau kakimu." Tetapi dengan jawaban yang sama, si kambing dengan tertawa mengejek, "Tidak akan mungkin jebakan ini mengenai diriku apa kakiku." Karena tidak dianggap oleh kambing tadi, maka si tikus berlalu dan dijumpainya seekor sapi. Dia pun mengatakan ada jebakan dan bisa membahayakan. Tetapi kedua-duanya dan ketiga-tiganya tidak menggubris, tidak menghiraukan sebuah sinyal peringatan bahaya yang disampaikan. Nah, ketika pada suatu hari, suatu malam, Pak Tani atau Bu Tani menjumpai jebakannya mengenai sasaran. Pada malam yang gelap, dia memeriksa apakah gerangan tikus yang terjebak itu. Ternyata di tengah kegelapan, ketika dia mau mengamati atau mendekati jebakan itu, ada patokan yang dirasakan sakitnya. Ketika dia menyalakan penerang, dijumpainya ternyata seekor ular kobra yang sudah mematuk Bu Tani tadi. Nah, apa yang terjadi? Ketika Bu Tani tadi sudah terkena bisa dari ular kobra tadi, otomatis dia akan merasakan sakit dan hari-hari dilalui dengan rasa sakit. Maka tetangga, saudara ada yang datang menjenguk karena mengetahui tetangganya sakit. Ditunggu sampai hari kedua tidak berangsur membaik karena banyak tamu yang datang. Akhirnya Pak Tani sebagaimana adatnya orang kampung ingin memberikan suguhan kepada tamunya.
Maka yang pertama, dia ingin menyuguhkan makanan untuk tamunya dengan menyembelih seekor ayam tadi. Ayam yang diberitahu kalau ada jebakan tidak menghiraukan, akhirnya menjadi korban. Hari berlalu, tidak kunjung membaik, semakin banyak orang yang datang karena ingin menghormati tamunya. Maka giliran sang kambing pun disembelih. Dan akhirnya nyawa Bhutani pun tidak tertolong. Maka ketika beliau meninggal dan untuk selamatan, maka sapi pun akhirnya disembelih. Dari cerita ini, dari fragmen ini kita bisa mengambil kesimpulan. Sekecil apapun masalah, jika kita tidak menghiraukan, maka akan mendapatkan imbas yang bisa mengenai pada diri kita. Ini adalah sebuah contoh fragmen kehidupan. Di tengah-tengah masyarakat kita, seringkali kita menjumpai contoh kecil, regenerasi dari anak-anak kita. Jika kita tidak menghiraukan, mengidentifikasi masalah, kita butuh regenerasi-regenerasi yang bisa melanjutkan perjuangan agama. Tetapi ketika anak-anak kita tidak kita hiraukan, kita biarkan, waktunya mengaji, waktunya sholat, kita biarkan, maka jangan heran dan jangan terkejut jika suatu saat kader-kader kita, generasi-generasi kita tidak bisa melanjutkan perjuangan orang-orang tuanya dan pendahulu-pendahulunya. Maka peran penting lebih-lebih bagi seorang wanita, karena disebutkan al-mar'atu imadul bilad, idza soluhat soluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Peran penting dari seorang wanita di sebuah negara atau di sebuah lingkungan masyarakat adalah sangat krusial. Jika wanita itu baik, maka lingkungan masyarakat itu akan menjadi baik. Sebaliknya, jika wanita itu buruk, maka di lingkungan itu pun akan menjadi buruk. Hal ini bisa kita lihat bagaimana sepak terjang dan peran seorang wanita, contoh kecil dalam lingkup rumah tangga. Jika anaknya waktunya untuk mengaji, untuk sholat tidak dihiraukan dan tidak dipedulikan, katakanlah doa sehari-hari yang harusnya kita ajarkan, mengenalkan kepada Rasulullah, kepada Allah. Andai kata wanita-wanita yang memiliki pendidikan dalam hal agama itu luas, maka dia akan bisa membimbing anak-anaknya menjadi orang-orang yang selamat dan lebih-lebih menjadi generasi yang bisa melanjutkan perjuangan orang-orang terdahulu. Maka penting bagi kita, karena madrasatul ula, wanita adalah madrasah yang pertama bagi anak-anak kita. Bagaimana anak kita dihasilkan, bagaimana anak kita bisa berhasil, bergantung kepada sejauh mana peran seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Ini adalah sangat penting. Masalah yang sangat penting yang bisa kita jumpai di setiap dusun atau di setiap lingkungan. Ini yang harus menjadi catatan dan perhatian kita bersama. Bukan hanya kita bebankan kepada seorang ibu. Kita memiliki tugas yang sama. Andai kata masalah tadi seperti fragmen kehidupan seekor tikus dan hewan yang ada di kandang tadi, andai kata semua mau berangkulan tangan, bergandengan tangan, saling mengingatkan untuk berhati-hati. Membentuk sebuah generasi yang baik tentu butuh peran kita semuanya. Butuh bergandengan tangan, andai kata ada permasalahan. Karena Sayyidina Ali pun sudah mengatakan, perkara yang buruk andai kata ditata dan dimanage dengan baik, maka akan menghancurkan atau mengalahkan perkara yang baik tapi tidak tertata dengan baik. Contoh kecil, anak-anak kita sudah terajuni dengan media-media sosial, dengan gadget yang bisa menyita waktunya, yang tidak bisa membagi waktunya, maka dia akan menjadi korban dari waktu itu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, waktu yang seharusnya digunakan untuk melakukan ibadah sholat, tapi terbuang dengan memegang HP yang terlalu lama. Tidak ada pembagian waktu yang betul-betul bisa mengarahkan anak-anak kita untuk bisa belajar untuk berdisiplin. Karena disiplin adalah kunci yang paling mendasar dan paling utama yang harus kita ajarkan. Maka peran ibu kembali lagi adalah sangat penting. Karena zaman sekarang kalau kita tidak memperhatikan kepada keluarga kita, lingkup terkecil adalah keluarga. Kalau keluarga kita bisa didik, anak-anak kita bisa didik, maka harapan anak-anak kita untuk bisa menjadi generasi yang baik akan menjadi terwujud. Maka doa ibu, tentu saja pendidikan-pendidikan yang lain yang juga menunjang adalah sangat kita butuhkan. Maka menjadi pemikiran kita, menjadi perhatian kita,
Kalau ini kita biarkan, akan timbul korban yang banyak seperti ayam, kambing, dan sapi tadi. Kalau kita tidak memperhatikan generasi-generasi kita, maka mereka pun juga akan menjadi generasi-generasi yang tidak jelas, yang tidak bisa kita harapkan. Maka doa orang tua, lebih-lebih doa ibu, adalah bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Maka peran penting ibu ini harus kita kembalikan pada posisinya untuk bisa menjadi madrasatul ula, menjadi pendidik dan ujung tombak untuk membuat atau membentuk generasi yang betul-betul bermanfaat dan betul-betul memberikan manfaat di lingkungan sekitarnya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi perhatian bahwa permasalahan sekecil apapun harus kita kenali, harus kita petakan dan kita carikan jalan keluarnya. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat ini, sehingga dari lingkup terkecil kita berkembang kepada masyarakat dan kepada lingkungan yang lebih besar lagi, membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.